أن الله يدخل نياتنا في نياتكم ويجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Yang pertama, kemarin kita bahas tentang masalah taruh tangan di bawah bibi orang yang meninggal. Itu kemarin saya cari, jadi saya yang salah. Subhanallah. Biar kita paham, nggak ada yang selamat. Jadi harus hati-hati. Saya yang salah. Itu saya campur sama yang waktu tidur. Waktu tidur sunnah taruh tangan di bawah bibi. Bibi namanya kan bibi. Kalau salah berbaiki ya. Bibi biar itu hadis sahih. Taruh tangannya baca doa. Tapi juga saya kebawaan ke waktu jenazah. Waktu jenazah dimasuk ke kuburan. Jadi kita yang juga saya masih tanya-tanya kenapa saya lihat di Yaman ada yang keluarin tangan. Itu mereka ikut madhab Zaidi selain madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau madhab al-mu'tamad di Imam Syafi'i mereka tidak taruh tangan di bawah bibi, taruh bibinya langsung ke bumi atau lantai atau itu apa itu ke tanah langsung, ya betul. Itu semuanya. Tapi tangan tidak. La ilaha illallah. Ini pertama, sebelum saya lupa juga biar berbaiki salah yang kemarin. Jadi kalau Bu Misra masuk, Bu Hartina, ini harus ingat Syekh Faisal sudah koreksi yang kemarin. Syekh Faisal salah bilang taruh tangan di bawah bibi orang yang meninggal. Itu mungkin yang saya lihat di Yaman madhab Imam Zaidi, mungkin madhab Imam Syafi'i selain madhab Imam Syafi'i. Ala kulli hal. Itu pertama. Yang kedua, kajian hari ini kita masuk bab zakat. Bab zakat. Bab zakat. Harta yang wajib zakat itu sekarang macam-macam harta yang wajib zakat. Kita belajar hartanya, nanti kita masuk satu persatu. Yang pertama, definisi zakat itu apa? Zakat, zakat lughatan an-nama wa ziyadah. Zakat itu tambah apa itu? Bersih dan tambah. An-nama wa ziyadah. An-nama wa ziyadah. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Juga bersihin hartanya, bersihin hatinya. Katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, bersihin orangnya dan hartanya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi az-zakatu lughatan an-nama'u wa ziyadah. Wastilahan ikhraju malin makhsus, keluar itu dalam istilah atau syar'an dalam syar' itu apa itu zakat? Ikhraju malin makhsus, keluar dari hartamu itu sekian. Kita nanti belajar berapa itu, ada 2,5, ada yang nisful ushr, separuh dari 1/10 nanti di seperti beras atau macamnya. Tapi nanti kita jelasin yang di dalam madhab Imam Syafi'i apa yang kita keluarin zakat. Tapi di sini apa itu tadi bilang ikhraju malin makhsus, sekian berapa persen dari harta yang makhsus juga. Itu kita bilang dari emas itu berapa, keluar zakatnya berapa, kapan saya keluar zakat. Setelah sampai 84 gram baru boleh keluar atau wajib keluar 2,5. Itu namanya ikhraju malin makhsus yang 2,5 dari harta makhsus itu yang tadi bilang 84 gram. Berarti bukan saya punya 20 gram, 50 gram bilang sama beliau harus zakat atau wajib zakat. Tidak, harus ada batas. Juga kambing juga. Kalau punya 5 kambing, 10 kambing, apalagi sekarang di Lebaran ini. Apa itu Idul Adha.
Ada yang beli jual beli selama ini 10 hari atau 1 bulan aja bilang sama beliau, harus zakat. Enggak, itu karena syaratnya harus 1 tahun. Nanti kita belajar. Tapi hasilnya ada beberapa orang kadang-kadang punya 30 aja, 20. Dia jual biar dapat, biar karena musimnya sekarang. Bilang sama beliau ada zakat. Enggak, ada zakat. Juga dia di dalam 1 tahun tidak usaha atau tidak jual kambing dalam 1 tahun. Ini 1 bulan aja. Kapan itu keluar? Kalau punya 20 ekor kambing, tapi di dalam 1 tahun dia jual beli 20 terus jual beli 20 lagi, jual lagi 20 lagi. Itu sekarang kita hitung yang hasil. Harga 20 itu jadi berapa? Contoh ya, kalau kita bilang 20 itu dari kita kira-kira bilang 3 juta. 20 jadi 60 juta. 60 juta. Kalau 60 juta sudah seperti harga 84 gram atau belum? Belum. Yang jual emas atau kalau ada yang tahu ini berarti belum. Karena 1 gram itu harganya hampir 900 ya. Koreksi, ini contoh ya biar kita paham. Koreksi kalau ada salah ya. Itu kira-kira 1 gram itu 900. Berarti kita kira-kira kalau hartanya sudah 90 juta baru kita bilang ya kalau kamu lagi dalam 1 tahun jual beli kambing dalam 1 tahun itu sekarang keluar bukan karena kambing, keluar karena kamu lagi jual beli. Itu nanti kita belajar. Hasilnya az-zakatu ikhraju malin makhsus min ta'ifatin makhsusah, dari orang yang khusus, bukan dari setiap orang. Siapa itu? Orang yang kaya, yang punya harta, yang punya itu dia yang bayar, bukan setiap orang bayar. Saya tidak punya. Syekh, saya alhamdulillah rezeki saya lancar, setiap hari saya kerja tukang bangunan rumah. Setiap hari sudah akhir bulan kadang-kadang kalau saya tidur 2 hari 3 hari nggak ada untuk makan hari. Ini tidak ada zakat harta karena tidak punya. Kecuali kalau dia punya harta kumpul ya, di dalam 2 bulan beli emas, beli mungkin bilang macamnya yang mahal ya kan. Terus akhir tahun sampai jadi 80 gram, 85 atau 84 gram. Sekarang setelah jadi 80 atau setelah jadi harga 84 gram, kita baru bilang harus kamu keluarin zakat. Tapi setelah jadi, setelah sampai, ini contoh dia mulai dari tahun ini. Contohnya biar jelas, lebih jelas. Dari tahun ini dia dapat kerja, alhamdulillah kerjaannya atau di akhir bulan dapat 5 juta, 4 juta. Dia setiap hari, setiap bulan beli 1 gram emas. 1 gram. Itu setiap bulan ini. Jadi butuh berapa bulan sampai jadi wajib zakat itu butuh kira-kira 84 bulan. Jadi berapa tahun itu? 4 tahun, 5 tahun ya kan? Kalau 2 tahun, 24 ini berarti 2 kali itu jadi 18 tahun, 15 tahun ya kan? Hasilnya dari waktu sampai 80, walau dia 20 tahun. Kita bilang tadi mulai dari sekarang. Setiap bulan beli 1 gram emas. Setiap bulan. Waktu dia sampai atau jadi 84, walau setelah 20 tahun. Ada berapa bulan tidak bisa karena anaknya sakit, karena suami, karena dia tidak kerja. Habis itu setelah kerja lagi, ya setelah 20 tahun dari kemarin dia rencananya mau kumpul uang tapi beli emas. Oke, setelah 20 tahun baru sampai 80 gram. Setelah dapat atau sampai 80 gram, kita bilang dari tahun ini kamu hitung. Tahun depan, bulan seperti ini kamu harus keluarin zakat untuk harta ini semuanya. Itu kapan? Kalau sudah namanya nisab. Ikhraju malin makhsus min ta'ifatin makhsusah ila ta'ifatin makhsusah. Kita bayar ke orang khusus. Siapa itu? Yang Allah Ta'ala jelasin. Innamas sadaqatu
lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha. Ya, orangnya nanti kita belajar. Kita baru masuk bab zakat, zakatul mal. Al-amwal allati tajib fiha zakat. Sebentar. Kita juga biar sebelum kita ingat, sebelum tidak lupa, zakat itu rukun yang ketiga, yang keempat setelah puasa. Rukun yang keempat berarti orang yang punya harta tidak mau keluarin zakat itu kalau ingkari itu riddah. Tapi kalau kalau malas itu orang yang mungkin kita bilang orang asing, Muslim asing. Tapi kalau dia bilang, gak ada harta, kenapa saya keluar dari harta? Enggak mau ikut aturan ini. Ini bisa keluar dari agama Islam. Karena dia diingkari satu rukun min arkanil Islam. Ada di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu orang sahabat yang datang kepada Nabi. Bilang, wahai Rasulullah, doain biar dapat harta, saya mau ini. Mau usaha, mau kerja, mau. Rasulullah doa setelah dapat kambing, karena doa Rasulullah sudah kambingnya mulai bertambah sampai dia tidak bisa hidup di kampung tersebut. Minta izin dari Rasulullah karena kambing saya banyak, saya harus pindah keluar Al-Madinah. Rasulullah kasih izin pergi. Tapi mulai mundur dari salat jamaah, mulai tidak ikut salat Jum'ah, sampai akhir tahun Rasulullah kirim berapa orang ke beliau, ayo bayar zakat, dia enggak mau bayar zakat. Wa minhum man ahadallah, di antara orang munafik ada yang kasih perjanjian kepada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala karunia atau kasih saya karunia atau beri saya rezeki, insyaallah saya keluarin sedekah, keluarin infak. Falamma atahum min fadlihi bakhil. Setelah Allah Ta'ala kasih, dia jadi pilih, enggak mau bayar zakat atau enggak mau bayar atau tidak mau kasih sedekah. Itu orang munafik. Orang munafik sampai sudah kalau seperti tadi ingkari, dia bilang enggak ada sedekah, enggak ada infak, itu zakat. Ini Muhammad yang ambil harta tersebut. Jadi ini sudah keluar dari agama Islam. Yang tadi kita bilang malas karena dia enggak mau kasih, tidak ingkari, tetap masih Muslim. Tetap masih Muslim. Tapi orang asing. Pahalanya untuk hartanya. Kadang-kadang Rasulullah SAW bersabda, "Ma halaka malun fi barrin au bahrin illa liman'ihi zakah." Itu harta kamu kalau hancur atau hilang atau di dalam laut atau di bumi, sebabnya bakar atau dapat musibah untuk hartamu karena kamu tidak keluarin zakat. Jadi hati-hati orang yang dapat bakaran di rumahnya, di hartanya, seperti toko-toko, periksa. Kamu satu waktu mungkin tidak keluarin zakat, itu sebab harta kamu bisa hilang atau bakar. Dan mereka kasih cerita, siapa itu Aqil ya? Aqil itu orang yang jual beras. Orang jual beras dari Yaman. Itu ceritanya bukan cerita sahabat, enggak, ratusan tahun kemarin atau 60-an tahun itu, hampir 180. Itu orangnya, mereka datang bilang sama fulan, wahai fulan, itu kapal yang bawa beras kamu dari India, hancur di dalam laut, harta kamu hilang juga, beras kamu semuanya yang mereka kirim dari ya, mana tenggelam. Ya, tenggelam artinya hancur, hasilnya rusak sampai hilang harta di situ. Dia bilang tidak mungkin harta saya ikut atau tenggelam sama beras yang ada di kapal tersebut.
Mereka bingung kenapa orangnya yakin seperti itu. Ini mereka konfirmasi aja, kasih tahu aja. Mereka nggak tahu benar atau tidak. Setelah beberapa hari dapat kabar lagi ke orang tersebut. Bilang sama beliau, oh Masya Allah kemarin mereka tidak jadi kirim beras kamu di kapal yang kemarin tenggelam di laut. Dia bilang, mereka bilang, kok tahu atau si fulan kamu tahu harta kamu tidak tenggelam atau tidak hancur sama harta yang di situ. Kenapa? Dia bilang, karena saya keluar zakat 2 kali. Pertama, waktu mereka kirim di sana, saya sudah keluarin zakat. Yang kedua, setelah sampai ke kota saya atau kampung saya keluarin zakat lagi. Tidak mungkin Allah Ta'ala hancur harta saya, karena saya lindungi harta saya dibayar zakat. Jadi, setiap orang yang punya, apa bahasa Indonesia, berdagangan, atau usaha besar atau kecil, jangan nunggu sampai tadi bilang. Itu yang wajib kita sudah tadi bilang harus sampai 8 seperti harga 84 gram emas. Tapi kalau saya punya usaha kecil, setiap hari dapat 200 aja. Usaha saya jual sayur, tapi saya alhamdulillah keluarin sedekah, bukan zakat. Zakat enggak. Zakat tadi kita bilang hartanya harus yang tadi bilang 84 gram. Seperti harga 84 gram. Tapi usaha saya kecil, setiap hari saya keluarin sedekah 10 rupiah. Bagaimana Syekh? Itu cara yang benar. Orang saleh, setiap orang saleh mereka seperti itu. Jadi sedekah untuk hartanya, untuk jiwanya, untuk anaknya, untuk kadang-kadang sapi, kambing yang di rumahnya. Itu kalau kamu keluarin sedekah dapat selamat, aman untuk hartamu. Walau kecil, jangan kamu lihat ini kecil. Kadang-kadang kecil di depan mata kita, tapi sama orang miskin lihatnya ini besar sekali. Besar sekali. Kalau kita lewat ada orang yang kasihan, miskin, kadang-kadang bukan orang yang minta-minta, itu yang minta-minta sudah dapat rezeki. Tapi kadang-kadang kita harus cari orang yang miskin benar. Kadang-kadang belum makan 1 hari, 2 hari karena dia tidak bisa minta-minta, malu. Ada yang sampai tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau kamu kasih 10.000 aja sama orang yang seperti itu, walau ini sedikit 10.000, tapi pahalanya, manfaatnya di depan mata orang tersebut itu seperti 1 juta, seperti 1 miliar karena dia lapar. Jangan lihat keadaanmu. Keadaan kita sendiri semuanya. Kadang-kadang kita masuk ke rumah makan yang mewah, ya kasih sedikit untuk orang yang kasih makan, ya kan. Ya ini dia tidak butuh. Bukan maksud saya jangan kasih. Nah ini kamu bebas. Tapi cari orang yang mustahik. Karena sedekah sama orang yang mustahik itu butuh lebih awal. Syekh Ibrahim bin Aqil itu guru kita Habib Umar. Dia pergi ke pasar setiap hari. Mereka ibu kita tahu seperti biasa di Yaman yang beli sayur biasa, bukan biasa, semuanya yang beli sayur itu laki-laki bukan perempuan, ya kan? Mereka suruh, ini guru besar, syekh besar. Kalau kamu mampir atau lewat pasar beli tamat, dia biasa beli tamat ya tidak bagus. Istrinya, anaknya bilang, kamu tidak beli yang bagus, kenapa tidak paham beli tomat yang bagus, harus beli yang bagus, ini bagaimana? Ya dia jawab sama mereka, ya saya tahu ini tomat yang tidak bagus, tapi kasihan yang jual. Kalau saya cari yang bagus, kasihan orangnya tidak beli, tidak ada yang beli, rugi, besok tidak cari rezeki, biar dia semangat cari rezeki. Kalau dia rugi hari ini, besok rugi, besok lagi rugi, 2 kali, 3 kali, mungkin tidak pergi cari rezeki lagi. Mungkin duduk di rumah. Tapi saya beli dari beliau biar kasih semangat, biar dia bisa lanjut. Itu sedekah. Ini sedekah, ya Rasulullah bersabda, sedekah yang paling mulia. Sedekah yang paling mulia kapan? Dia fikir karena saya jual. Betul.
jual tapi harga kamu ini berapa? 100. Saya lihat ini orangnya di jalan yang seperti itu, jalan jual di kadang-kadang di lampu merah ya kan. Ya, ada tambahan sedikit. Kalau mau kasih ke situ bisa kasih ke orangnya. Walau dia dapat tapi bisa jadi sedekah juga. Apalagi orang miskin. Kadang-kadang kita lihat orang yang buta ya kan, buta jual kerupuk. Paling banyak saya lihat kerupuk. Itu ada berapa ikhwan yang ahli sedekah kadang-kadang ketemu sama beliau, berapa ini kamu dalam hari jual berapa, saya beli dari kamu, kasih. Kalau dia biasa dapat 20 50, bilang sama beliau saya beli 100. Ini sedekah yang paling mulia karena orangnya tidak rasa saya minta-minta dari orang, juga kamu ikhlas kamu itu bagus. Jadi harus kita hati-hati tentang masalah sedekah atau zakat. Al-amwal allati tajib fiha zakah. Dalam agama Islam di sini di bab ini kita belajar harta-harta atau harta benda yang wajib dizakati. Ada 6 macam. Al-amwal allati tajib fiha zakah 6. Yang pertama an-na'am. Hayawan ternak itu hayawan ternak. An-na'am. Apa itu? Jenisnya apa? Jenisnya yang masyhur yang kita tahu unta, sapi, kambing. Kambing kita tahu 2 macam, tapi masuk sudah kambing. Domba sama kambing itu masuk sudah di an-na'am, masuk di kambing juga. Itu nama aja, beda aja. Tapi yang biasa kita makan dagingnya kambing sama domba sudah jadi itu masuk. Di sini yang pertama an-na'am, namanya dalam bahasa fasih an-na'am. Apa itu? Unta, sapi, kambing. Oke. Yang kedua an-naqdan, emas dan perak. Al-dhahab wal-fiddah. Itu wajib zakat. Nanti ini kita belajar yang pertama apa yang di dalam harta yang wajib zakat ini. 1, an-na'am, hayawan itu apa ternak, sama emas dan perak. Terus wal mu'asyarat itu tumbuhan. Oke. Nanti kita jelasin itu mu'asyarat berapa, juga ada dahab itu wajib kapan, syaratnya nanti kita belajar, tapi di sini pertama belajar macamnya aja. Yang ketiga amwal tijarah, harta perdagangan. Ini berarti paling banyak masuk di sini. Syekh, saya jual HP, itu harus. Saya jual meja, itu masuk. Tapi juga syaratnya sama. Saya jual plastik, toko saya plastik, toko saya fotokopi. Fotokopi itu ya berarti yang kamu jual beli itu juga ada zakat. Tapi zakatnya kapan? Nanti kita belajar syaratnya. Ada syarat. Tidak mungkin toko kecil ini fotokopi, punya 1 laptop sama mesin itu fotokopi, kita bilang sama beliau, ayo bayar zakat. Dia mau keluarin sedekah, ya ada yang datang atau lihat orang miskin, kasih, ini urusannya sendiri. Tapi wajib zakat itu yang kita nanti belajar kapan jadi wajib, kapan harus apa itu raja atau mungkin itu paksa sama beliau bayar, itu nanti kita belajar. Wa amwal tijarah. Jadi an-na'am tadi hayawan ternak, emas dan perak, terus sama tumbuhan, terus harta perdagangan. Walau tanah. Harus kita paham ini. Perdagangan itu walau tanah. Fulan jual tanah. Tanah aja, tanah. Atau pasir. Itu setiap kerjaannya itu aja. Dapat rezeki, hartanya jadi lancar, luas dari tanah. Ya kita bilang bayar bukan karena tanah. Bayar karena kamu lagi jual beli. Oke. Harta perdagangan itu nanti. Wa amwalu tijarah. Wa jibar bil ash qimatul tijarah. Wa rikaz. Yang kelima itu rikaz.
temuan benda jahiliyah yang terbendam. Itu namanya rikaz. Di sini enggak tahu ada atau tidak, belum pernah dengar di Indonesia, tapi di orang Arab kadang-kadang mereka ketemu harta ya, di dalam apa bahasa Indonesia, kendai yang besar itu, kadang-kadang di dalamnya ada emas. Tapi kapan itu mereka bilang rikaz dari al-jahiliyah ya, sebelum Islam. Atau mungkin kita bilang tidak ada milik yang miliki. Ya masuk satu gua ketemu harta di situ, mungkin bilang dari jahiliyah. Ini nanti kita belajar kok tahu dari jahiliyah dari kapan? Karena seperti sekarang ini kalau lihat ini rupiah Indonesia tulis nama presiden dari tahun berapa. Di jahiliyah juga mereka kasih stamp seperti itu dari raja fulan, dari negara fulan. Oke, itu nanti kita belajar hukumnya, syaratnya berapa, itu sama, harus ada syarat. Yang keenam itu hasil bertembungan, bertambangan. Itu yang dari gunung, seperti di bahasa Indonesia. Di mana itu di Timika. Timika itu ada emas ya kan? Siapa yang bantu? Kadang-kadang hasil tambangan. Apa itu tambangan, Bu? Apa? Coba jelasin, Bu Hartina. Dari hasil tambang, Syekh. Apa itu tambang? Harta yang ada di perut bumi seperti nikel. Betul. Itu yang maksud saya. Itu namanya wal ma'adin. Al ma'adin bisa bilang besi. Bisa bilang apa lagi, Bu? Ada nikel. Faham. Ada berapa macam? Nanti kita belajar. Ini sekarang macamnya. Macamnya ini 5. Yang pertama hayawan ternak sama emas dan perak. Terus tumbuhan-tumbuhan, harta perdagangan, rikaz yang tadi bilang temuan benda jahiliyah, sama hasil pertambangan atau bertembang atau apa itu, katanya susah. Juga hurufnya banyak, saya tidak bisa baca. Oke, itu 5 di dalam agama Islam wajib zakat. Ya, syaratnya apa? Itu yang kita lagi mau belajar insya Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke syaratnya harus kita faham syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Fulan dapat harta. Fulan punya emas. Fulan punya tadi bilang sapi, kambing, onta. Tapi wajib zakat, kapan wajib zakat? Ini satu. Syarat wajib zakat, harta benda ada 5. Syarat wajib zakat harta benda itu 5. Satu, Islam. Berarti kalau ada orang yang non-Muslim, itu tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat, Syekh? Karena kita bilang sama dia masuk Islam dulu. Jangan bilang sama dia, ayo bayar zakat. Dia belum masuk Islam. Harus masuk Islam. Setelah masuk Islam baru kita suruh keluar zakat. Terus kenapa, Syekh? Sudah pasti orang Muslim yang wajib zakat. Tapi kalau orang riddah, nasallahu salam al afiyah, ada orang yang keluar dari agama Islam. Dia Muslim kemarin. Terus tiba-tiba dia bilang saya enggak mau ikut agama Islam. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Setelah 5 tahun ya dapat hidayah lagi atau ketemu sama orang saleh atau yang kasih nasihatin, bilang oke, saya balik ke agama Islam. Ini 5 tahun, ini hutang harus dia bayar. Beda sama orang yang kafir asli. Kafir asli itu sudah belum wajib zakat, tapi ini Muslim keluar, kalau dia balik lagi harus bayar untuk tahun yang kemarin dia tidak bayar. Selama 4 tahun, 5 tahun, atau walau 1 tahun, itu keluarin. Yang kedua, merdeka al-hurriyah. Al-hurriyah. Berarti kalau ada yang Muslim kaya tapi dia budak. Di zaman sahabat ada orang yang budak,
tapi dia usaha, rezekinya lancar, jadi kaya, tidak wajib keluar zakat. Kenapa? Karena dia sama hartanya milik orang lain, jadi tidak bisa keluarin. Tidak bisa keluarin. Kecuali kalau dia muba'ad. Muba'ad itu kadang-kadang di zaman mereka, sekarang nggak ada, tapi di zaman mereka itu separuhnya bebas, separuh masih budak. Jadi kerjaannya yang dia, kalau dia kerja 2 hari, karena dia muba'ad itu separuh-separuh. Kalau dia kerja 2 hari, 1 hari untuk miliknya sendiri. 1 hari untuk itu yang milikinya. Itu urusannya nanti kita juga belajar. Tapi juga hartanya. Kalau dia wafat punya anak, mereka bisa ambil separuh dari harta aja. Separuh untuk si fulan ini miliknya juga. Jadi orang ini namanya muba'ad. Tapi zakat sempurna wajib itu untuk orang yang sempurna merdeka. Yang ketiga, tamamul milki. Kepemilikan yang sempurna. Itu bagaimana? Biasa otomatis ya kan, yang punya satu anak, kalau ayahnya meninggal biasa itu balik ke anaknya. Dari sekarang kita bisa kasih bayangan, sudah. Ini dari sekarang bilang ya, kalau fulan wafat, harta semuanya balik ke anaknya. Ini sempurna milik atau belum? Belum. Betul, di depan mata kita ya kita bisa bilang ini tamamul milki. Sudah, ini hartanya betul, yakin betul. Tapi mungkin tiba-tiba ayah atau ibu yang tadi mungkin bilang keluarin harta itu sedekah. Keluarin seluruh atau sebagian dari harta tersebut itu sedekah. Ya, untuk anaknya dapat sedikit. Bisa ada berapa orang jahat karena anaknya tidak perhatian sama ayah, bilang ini harta, seluruh harta saya sedekah, atau bangun masjid. Bangun masjid di seluruh hartanya. Kenapa? Karena anaknya kemarin tidak dirawat atau tidak perhatian waktu dia sakit di rumah sakit, atau kesana kesini anaknya tidak peduli. Jadi ayah marah bilang, ayo ini biar dapat manfaat untuk akhirat, saya jadikan harta saya semua sedekah. Kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 yang kita kemarin jelasin di Riyadhus Shalihin. Kalau wasiat setelah wafat, keluarin separuh harta saya, bangun masjid atau sedekah, tidak boleh. Yang kamu punya hak 1/3 aja. Tapi kalau masih hidup itu boleh, silakan. Ini tujuanmu apa? Maksud kamu apa? Saya cari ridho Allah Ta'ala. Anak saya itu rezekinya sendiri. Saya mau biar ampuni dosa saya mau bangun masjid. Bukan maksud saya, tujuan saya biar haramkan anak saya. Enggak, saya punya harta tapi sekarang baru sadar mau keluarin harta saya lillah. Boleh atau tidak, ini saya bebas, masih sehat. Bebas. Tapi kalau tujuan saya atau maksud saya biar anak saya tidak dapat, itu haram. Haram, tidak boleh. Ya. Ada satu orang ya, ada satu orang yang bawa apa itu anggur. Mereka bilang anggur, ada yang kasih cerita pisang. Beli. Ini orangnya beli. Waktu masuk rumah, kasih ke keluarga, anak istri. Mereka masuk kamar mandi, masuk kamar mandi. Waktu dia di kamar mandi, mereka habisin itu semuanya. Yang dia beli, mau makan sama mereka. Tapi mereka habisin anggur atau pisang yang tadi. Waktu dia keluar, lihat mereka tidak perhatian. Saya ada di antara mereka. Pergi beli tanah, bangun masjid dari seluruh hartanya. Mereka marah, kenapa ya maksud kamu aja biar tidak dapat harta, biar tidak dapat atau tidak dapat waris dari kita atau miras dari kamu. Bilang bukan maksud saya di situ. Karena kamu lupa saya masih hidup di antaramu. Saya masuk kamar mandi aja.
makan pisang semua atau anggur sampai tidak sisa untuk saya, berarti kamu bisa setelah saya wafat bisa lupa saya. Tidak ada yang ingat, tidak ada yang doa, tidak ada yang sedekah untuk saya. Lebih afdal saya sedekah dari sekarang biar saya tenang sendiri. Itu kayak ayah tersebut itu putus asa dari anaknya dan istrinya. Kadang-kadang kita melakukan salah seperti ini, betul. Ayah saya masih ada, kita bagi ke sana ke sini, ayah atau ibu tidak kasih. Saya dermawan ke sana ke sini, tapi ayah ibu tidak kasih. Ini salah, salah. Tapi di sini ceritanya ini bagaimana? Tadi kita bilang balik ke niatnya. Saya benar-benar serius itu mau akhirat, mau cari ridha Allah Ta'ala. Tidak ada fikir sama biar haramkan anak atau istri. Ya, itu Allah Ta'ala kasih pahala. Tapi kalau enggak, saya keluarin sedekah harta saya, sedekah ke sana ke sini, kenapa? Biar mengharamkan anak dan istri, itu dosa. Dosa yang besar. Tadi, wa tamamul milk. Jadi, harta yang seperti ini, atau fulan ayahnya meninggal. Sudah harta pindah langsung ke kamu atau belum? Enggak, belum. Harus kamu keluarin zakat yang wajib sama ayah. Harus kamu bayar hutang. Harus kamu keluarin. Ada berapa hak-hak yang itu kamu harus keluarin karena ayah kemarin belum selesai. Ya, berarti kasih contoh lebih jelas. Ini si fulan wafat tahun ini. Masya Allah punya harta banyak sampai tadi bilang mungkin ratusan juta. Berarti wajib keluar zakat. Oke, selama 1 tahun ini anaknya lagi sibuk. Fulan lagi di Arab Saudi, fulan lagi di Amerika, fulan lagi kerja di Jepang, fulan ya. Berarti mereka belum kumpul, tidak bisa bagi-bagi harta yang dapat dari ayah. Juga mereka belum bisa lunasin hutang-hutang ayah, belum bisa bayar kalau ada hutang, belum bisa keluarin zakat tahun tersebut. Belum bisa. Ada beberapa hal mungkin kita bilang harus mereka selesai sebelum bagi-bagi harta yang dapat dari ayah atau waris yang dapat dari ayah. Berarti itu miliknya belum sempurna. Betul, itu harta kamu tapi belum sempurna. Tidak ada yang bilang sama kamu harus keluarin zakat. Harus keluarin zakat dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita masih belum bagi-bagi, masih harta kita masih di sana, di sini, harta ayah. Ada berapa hutang yang kita harus bayar untuk mungkin bilang fulan dan fulan, ya harus keluarin dulu. Ada zakat, ada rahan, ada berapa hal yang dia belum itu, mungkin kita bilang belum boleh dari sekarang kamu keluar zakat. Kapan saya keluar zakat? Setelah sudah dapat bagian saya. Ini baru hitung dari hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 Juni dapat 100 juta dari ayah itu tadi bilang. Kita baru hitung dari tanggal 3 Juni. Besok atau tahun depan 3 Juni kamu harus keluarin atau wajib keluarin zakat. Zakat berapa? Itu yang tadi nanti kita belajar ada yang rub'al ushr. Rub'al ushr. La ilaha illallah. Wat-ta'yin. Wat-ta'yin. Apa itu ta'yin? Tadi bilang apa? Milik. Milik kepemilikan. Kepemilikan. Oke. Oke. التعيين المسجد فلا زكاة في ماله. At-ta'yin. Kalau seperti wakaf tidak ada zakat. Fulan bangun masjid jadi wakaf itu tidak ada zakat. Ta'yin. Wa tayaqqunul wujud. Itu yakin hartanya ada.
Yakin. Belum yakin. Ya, ada yang berjanji sama beliau, fulan saya insya Allah di akhir bulan kasih kamu 200 juta atau 300 atau 100 dari tanggal 9 Mei. Terus dari bulan Mei dia mulai senang. Ya sudah fulan bilang sudah tanggal 1 Mei kasih saya 100. Mulai hitung. Belum yakin saya sudah terima. Kapan yakin? Kalau sudah di tangan saya itu bisa bilang. Jadi harus tayakun al-wujud. Ini syarat-syarat zakat. Syarat wujub zakatul mal. Syarat wajibnya zakat. Tadi apa itu? Harta yang wajib zakat. Sekarang syaratnya harus 5. Al-Islam, al-hurriyah, al-milku tam, الملك التام والتعيين وتيقن الوجود. وتيقن الوجود artinya harta ada. Kalau tidak ada berarti belum wajib bayar zakat. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-musaddiqin wal musaddiqin. Min al-musaddiqin lillahi wa rasulih wa min al-musaddiqin, keluar bagi-bagi sedekah kepada orang miskin. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda innahu akramul akramin. Besok insyaallah kita masuk zakat binata ternak insyaallah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin.